Hadirin sekalian, kegiatan program pengabdian masyarakat Desa Kertib Bali Sejahtera ini bertujuan untuk menghadirkan perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat untuk berpartisipasi mendukung kebijakan dan program Provinsi Bali guna menyelesaikan permasalahan potensial yang ada di tingkat desa, kelurahan, dan desa adat, di mana terlebih dahulu pada hari ini akan ditandai dengan penyematan topi kepada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bali. Kepada perwakilan mahasiswa dari masing-masing perguruan tinggi, kami persilakan dapat menempati tempat di tengah panggung. Selanjutnya yang terhormat Gubernur Bali berkenan dapat menyematkan topi secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa dan mohon mendampingi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Kami persilakan. Dan juga diikuti secara serentak oleh seluruh mahasiswa yang hadir dan akan melaksanakan pengabdian masyarakat di Provinsi Bali. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, izin kami pandu untuk rekan media dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, mohon izin tangan kanan mengepal ke depan untuk semangat membangun Bali. 3, 2, 1. Terima kasih. Selanjutnya kita simak dan dengarkan bersama sambutan Gubernur Bali. Lanjut meresmikan pelaksanaan kegiatan program pengabdian masyarakat Desa Kertib Bali Sejahtera tahun 2026. Dengan hormat, Dr. Insinyur Wayan Koster MM, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk semua. Idul Suringi Sanedahat Subakti Titiang, Bapak Direktur yang mewakili Kementerian Riset dan Teknologi Sains, Bapak Rektor, Direktur, Ketua perguruan tinggi di seluruh Bali, ada 38 perguruan tinggi. Tepuk tangan untuk beliau. Dan tentu saja yang paling utama yang kita cintai dan kita banggakan, adik-adik mahasiswa dari 38 perguruan tinggi. Tepuk tangan untuk adik-adik mahasiswa. Ini keren. Pantun. Tolong diikutinya dengan suara yang keras, kompak. Ke pasar Gianyar beli tenun. Motifnya indah penuh warna. Dosen dan mahasiswa turun ke desa bersama Pemprov wujudkan Bali yang sejahtera. Tangan dong. Sama-sama kita mengucapkan angayu bahagia kehadapan Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas asung ketewaranugerahannya kita dapat hadir bersama dalam acara yang sangat penting dan strategis malam hari ini. Kita hadir dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kita menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kembali berbasis desa melalui pengabdian masyarakat. Program ini bukan sekadar agenda seremonial. Ini adalah langkah konkret kita bersama, sebuah jembatan pengabdian untuk membumikan visi pembangunan Bali, nangun saat kita loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Bali tidak hanya berpusat di kota atau di kawasan pariwisata saja, melainkan tumbuh subur dari akar rumputnya, yaitu dari desa. Saat ini pemerintah Provinsi Bali tengah bergerak maju dalam mewujudkan visi pembangunan Bali. Visi ini mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya guna mewujudkan kehidupan keramat Bali yang sejahtera, bahagia, niskala sekala. Visi ini menjadi landasan dalam menjaga alam, manusia dan kebudayaan Bali secara utuh dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan visi ini, pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah. Kita memerlukan sinergi seluruh komponen bangsa melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan media. Inilah semangat kolaborasi yang hari ini kita bangun melalui program pengabdian masyarakat, yaitu Desa Kerti Bali Sejahtera. Desa adalah fondasi utama Bali. Di desalah kebudayaan kita rawat, alam kita jaga, dan manusia Bali dibentuk. Melalui program Desa Kerti Bali Sejahtera ini, kita mengintegrasikan nilai-nilai luhur Sat Kerti, meliputi Atma Kerti, Segara Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Jana Kerti, dan Jagat Kerti ke dalam program kerja nyata di lapangan. Perguruan tinggi memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan daerah. Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kampus melahirkan sumber daya manusia unggul, sekaligus menghasilkan berbagai inovasi yang dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan. Karena itulah, program pengabdian masyarakat ini bukan sekadar pelaksanaan kuliah kerja nyata atau pemenuhan kewajiban akademik. Program ini merupakan implementasi nyata Tridharma perguruan tinggi yang disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali agar program pembangunan Bali terlaksana secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kita memberikan apresiasi kepada 38 perguruan tinggi di Bali yang telah melibatkan mahasiswa sebanyak lebih dari 12.000 orang dan dosen pembimbing lapangan lebih dari 900 orang untuk mengabdi di desa-desa seluruh Bali. Jumlah ini merupakan kekuatan intelektual yang sangat besar apabila diarahkan untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Kita ingin menitipkan beberapa pesan. Pertama, jadilah pembelajar yang rendah hati. Hadirlah di tengah masyarakat untuk mendengar, memahami, dan bekerjasama dengan masyarakat, bukan merasa paling tahu. Kedua, jadilah problem solver. Gunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk menghadirkan solusi terhadap persoalan yang dihadapi di desa. Ketiga, jadilah inovator. Dorong lahirnya berbagai inovasi sederhana yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Keempat, jadilah future leader yang memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong. Kita yang berharap adik-adik semua mahasiswa mampu meninggalkan jejak pengabdian yang nyata
dalam rangka pembangunan desa melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini. Program pengabdian masyarakat Desa Kerti Bali Sejahtera diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan berbagai program prioritas pemerintah Provinsi Bali, antara lain pengelolaan sampah berbasis sumber, gerakan Bali bersih sampah, pembatasan sampah plastik sekali pakai, pelindungan danau, mata air sungai dan laut, penguatan sistem pertanian organik, penggunaan dan pemasaran produk lokal Bali, penguatan UMKM dan ekonomi desa, pelestarian adat, seni budaya, bahasa aksara, dan kain tenun Bali, program Satu Keluarga Satu Sarjana, insentif nyoman dan ketut guna melestarikan kearifan lokal Bali. Tepuk tangan untuk nyoman dan ketut. Adik-adik, nyoman dan ketut di Bali tinggal 4,5%, hampir punah. Kalau nggak dijaga, ketut dan nyoman akan punah dalam beberapa tahun ke depan. Jadi karena itu mulai tahun ini diterapkan program insentif untuk nyoman dan ketut, sudah didata ke desa-desa, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Tepuk tangan untuk nyoman dan ketut. Ini ciri khas kita di Bali. Kita diberikan warisan yang luar biasa oleh leluhur kita. Kalau kita nggak jaga, maka kita menjadi pelaku utama yang dosa, tidak melestarikan warisan leluhur kita. Dan juga berbagai program pembangunan berbasis desa lainnya yang menjadi perhatian kita bersama. Titiang berharap seluruh mahasiswa bersama dosen pembimbing mampu menjadi mitra pemerintah desa, desa adat dan masyarakat dalam mempercepat implementasi berbagai program tersebut. Ini adalah momentum yang bersejarah karena baru pertama kali 38 perguruan tinggi berkumpul dalam rangka membangun kolaborasi, yaitu pengabdian masyarakat agar pembangunan di desa-desa berjalan dengan baik. Tepuk tangan untuk adik-adik mahasiswa semua. Tanpa adik-adik kita tidak ada artinya. Karena adik-adik adalah masa depan kita semua menjaga kelestarian kesinambungan Bali. Demikian beberapa hal yang dapat Titiang sampaikan. Titiang percaya apabila gerakan ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kita akan mampu mewujudkan desa yang maju, masyarakat yang sejahtera, lingkungan yang lestari, ekonomi yang berdikari, dan kebudayaan Bali yang semakin kokoh. Selamat melaksanakan program pengabdian masyarakat ini. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Matur suksema. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Yang semangat ya. Air tukar dia air mengalir terus. Ke Jatiluhur lihat sawah teras. Semoga kerjasama ini tidak terputus demi rakyat Bali yang sejahtera dan cerdas. Tepuk tangan dong. Keren. Baik, terima kasih Bapak izin untuk tetap di panggung. Terima kasih adik-adik semua. Merdeka! 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 Terima kasih Bapak, mohon izin untuk tetap di panggung acara Dewan yang akan didampingi oleh Kepala Brida Provinsi Bali. Kami silakan. Untuk itu kami mengundang yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi di Bali untuk berkenan dapat naik ke panggung untuk mengambil posisi. Dari Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, UHN Igusti Bagus Sugriwo, Politeknik Negeri Bali, Poltekpar Bali, Poltekkes Kemenkes Denpasar, IHN Empu Kuturan, ISI Bali, Universitas Warmadewa, UNHI, Universitas Ngurah Rai, Undiknas, Universitas Dwi Jendra, Universitas Triatma Mulia, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Institut Desain dan Bisnis Bali, Universitas Primakara,
Politeknik Omna Trisakti Chandra, Universitas Markandeya, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Universitas Dianapura, Universitas Bali Internasional, Universitas Marsasoti Denpasar, IKIP Saraswati, ITB Stikom Bali, STB Runata, STM Indonesia Handayani, Universitas Mahendra Data, Stikes Buleleng, TKIP Agama Hindu Amlapura, TISIP Margarana, IPB Internasional, TISPOL Wirabakti, ITK Bali, Stikes Kesdam 9 Udayana, ITKes Bintang Persada, UT Bali, Stikes Wira Medika, dan Stikes Advaita Mega. Berkenan yang terhormat Gubernur Bali untuk dapat menyerahkan buku panduan pengabdian masyarakat Desa Kerti Bali Sejahtera tahun 2026 kepada pimpinan perguruan tinggi di Bali yang akan didampingi oleh Kepala Brida Provinsi Bali. Kami persilakan.